Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Fuiza dengan NIM 21036129. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir di room Zoom meeting pada saat sekarang ini. Selawat beriringan salam tidak lupa pula kita kirimkan buat Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kami hormati kepada Bapak Umar Kalmar Nizar, SSI, MSI, selaku dosen pengampu. Kemudian yang kami sayangi kepada audiens yang telah mendengar dan menonton video presentasi kelompok kami. Sekian mukadimah dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang pengetahuan keselamatan dan kerja laboratorium observasi laboratorium kimia analitik yang disusun oleh 1. Unipoliza sebagai penyaji, 2. Afdalilahi sebagai penyaji, 3. Feli Effendi sebagai penyaji, 4. Vivi Aprilia Putri sebagai moderator, 5. Esilia Afianti sebagai penyaji. Dosen pengampu kami adalah Bapak Umar Kalmar Nizar, SSI, MSI, jurusan Kimia FMIPA UNP tahun 2021. Materi yang kami bahas pada lab analitik ini yaitu 1. Manajemen lab analitik, 2. Pengaturan jadwal praktikum, 3. PLP yang bertanggung jawab, 4. Pengaturan zat-zat dan alat-alat lab, 5. Perbandingan dengan lab luar negeri, 6. Ruangan yang ada pada lab analitik, 7. Alat yang digunakan dan langkah-langkah penyelamatan yang dilakukan apabila terjadi kecelakaan di lab analitik. Selanjutnya, materi pertama dan kedua yang akan dijelaskan oleh Feli Effendi kepada Feli Effendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feli Effendi, NIM 21036126 dari Prodi Kimia NK UNP. Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama yaitu manajemen lab analitik. Lab analitik berada di lantai 2 dan pada lab analitik terdapat denah, tata tertib pemberitahuan aturan bekerja di laboratorium untuk keselamatan kerja di laboratorium, peralatan lab, zat-zat yang ada di lab, pemberitahuan pemakaian lab yang terletak pada dinding dekat pintu masuk lab analitik. Hazard simbolnya yang artinya berbahaya yang ada di lab, dan CPR tindakan pertolongan ketika ada yang terjadi saat berada di lab. Di dalam lab tersebut juga terdapat ruang asisten lab dan ruang tempat zat-zat, ruang persiapan dan ruang alat. Alat-alat dalam lab itu tersusun dengan rapi dan sesuai di tempat masing-masing. Pada slide selanjutnya kita tahu bahwa pada gambar pertama yaitu terdapat denah lab kimia secara umum yang terbagi di atas 3 lantai. Lantai pertama yaitu laboratorium penelitian dan yang lantai kedua yaitu laboratorium analitik, instrumen, biokimia dan anorganik, dan lantai ketiga yang terdiri dari laboratorium kimia dasar, kimia fisika dan anorganik. Pada gambar kedua kita tahu bahwa itu adalah lantai 2 yang terdapat lab-lab analitik, instrumen, biokimia dan anorganik. Pada gambar ketiga yaitu lab analitik. Gambar tersebut dapat kita lihat suasana di dalam lab analitik dan denah lab kimia di lantai 2. Yang kedua yaitu pengaturan jadwal praktikum. Pada lab analitik pengaturan jadwalnya pemakaian labnya yaitu sebagai berikut, yaitu khusus untuk angkatan 2019 jadwalnya sudah dapat kita lihat di slide PPT, yaitu dari Senin. Materi yang ketiga dan keempat yang akan dijelaskan oleh Unipoliza kepada Unipoliza, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya. Saya Unipoliza dengan NIM 21036129 dari Prodi Kimia Non Kependidikan Universitas Negeri Padang, yang akan menjelaskan PLP yang bertanggung jawab. Dapat dilihat pada slide PPT, itu merupakan struktur organisasi Laboratorium Kimia FMIPA Universitas Negeri Padang.
yang mana pada struktur organisasi tersebut terdapat beberapa PLP yang bertanggung jawab pada setiap laboratoriumnya. Salah satunya yaitu PLP pada laboratorium kimia analitik. Kemudian yang keempat adalah pengaturan zat-zat dan alat-alat laboratorium. Sebelum melakukan praktikum, hendaknya kita harus mematuhi tata tertib yang ada di laboratorium, terutama ketika penggunaan bahan dan alatnya. Harus berhati-hati. Baca label bahan atau zat terlebih dahulu, kemudian gunakan bahan dan alat sesuai kebutuhan, dan juga selalu gunakan peralatan pengaman agar hal yang tidak diinginkan tidak terjadi. Kemudian, dapat dilihat pada slide PPT, itu merupakan kondisi di dalam ruangan laboratorium kimia analitik, yang mana dalam ruangan tersebut terdapat lemari alat yang berfungsi untuk penyimpanan alat, kemudian ada kursi. Pada laboratorium kimia analitik ini juga terdapat ruangan alat. Di dalam ruangan alat ini terdapat beberapa alat untuk melakukan sebuah praktikum. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih pada ini. Selanjutnya, materi tentang tata tertib dan pemberitaan agar tidak terjadinya kecelakaan di lab analitik. Dan materi kelima yang akan dijelaskan oleh Esilia. Kepada Esilia, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esilia Priyanti Utami dengan NIM 210364143, jurusan Kimia NK. Baiklah, saya akan membawakan penjelasan mengenai tata tertib di dalam laboratorium. Yang pertama, mengenai peralatan laboratorium, meja dan peralatan harus selalu bersih. 2. Sebelum menggunakan setiap peralatan, diharapkan melakukan pengecekan terlebih dahulu. Yang ketiga, jika ada peralatan yang rusak atau pecah ketika melakukan aktivitas di laboratorium, harus segera melaporkan kepada laboran yang bertugas agar diketahui dan mendapatkan gantinya. Yang keempat, jangan meminjam alat dari meja kerja atau labor yang lain tanpa izin. Yang kelima, peralatan-peralatan besar untuk pemakaian bersama terletak di luar meja kerja. Selanjutnya, mengenai aturan kerja di laboratorium, jangan bekerja sendirian di laboratorium. Yang kedua, tas diletakkan di luar ruangan. Yang ketiga, jangan bermain-main dengan peralatan dan bahan kimia. Yang keempat, jagalah kebersihan ruang laboratorium. Yang kelima, harus membuat rencana percobaan pertolongan pertama pada kecelakaan apabila terjadi kecelakaan pada laboratorium. Next, slide selanjutnya. Perbandingan dengan laboratorium luar negeri. Laboratorium UNP yang tidak ada orangnya atau yang orangnya tidak terlihat, yang tidak terlalu terlihat, dan laboratorium luar negeri, nah itu yang ditunjuk. Perbedaannya adalah dapat dilihat dari alatnya. Alat laboratorium yang di luar negeri itu biasanya lebih lengkap dibandingkan alat laboratorium analitik di UNP, dan laboratoriumnya pun ruangannya lebih bagus, lebih bersih, dan lebih luas, zat-zat dan alat-alatnya pun lebih tersusun rapi. Di laboratorium analitik UNP belum tersedia komputer, sedangkan di negara maju biasanya sudah tersedia teknologinya atau komputernya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Esilia. Sedikit saya tambahkan untuk tata tertib tadi. Selanjutnya materi ke-6 dan ke-7 yang akan dibacakan oleh Afdal Ilahi. Pada Afdal Ilahi, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Afdal Ilahi dengan NIM 210364130. Materi yang ke-6 yaitu ruangan-ruangan yang ada di lab analitik. Bisa dilihat pada PPT, di mana di lab analitik ini terdapat beberapa ruangan-ruangan. Di antaranya ada ruangan alat-alat, ruangan persiapan, ruangan asisten, dan ruangan kerjanya. Dan di sebelah kiri dari slide PPT kami itu adalah ruangan asisten, yang berada di samping ruangan alat-alat di sebelah kanan dari slide PPT kami. Ruangan alat-alat ini di mana di dalamnya terdapat bahan-bahan dan alat-alat praktikum, dan juga terdapat dokumen-dokumen. Next slide selanjutnya. Baik, yang
kita lihat pada slide PPT ini, yang di sebelah kiri itu adalah ruangan persiapan, di mana ruangan ini adalah tempat persiapan sebelum melakukan praktikum. Dan yang sebelah kanannya adalah ruangan alat-alat, di mana tempat penyimpanan alat-alat dari lab analitik itu sendiri. Materi selanjutnya yaitu alat-alat yang digunakan, langkah-langkah penyelamatan, dan dilakukan apabila terjadi kecelakaan di lab analitik. Yaitu dapat dilihat dari slide yang gambar yang di sebelah kiri, terdapat tabung pemadam api yang fungsinya untuk memadamkan api yang berukuran kecil atau belum terlalu besar. Misalnya terjadi kebakaran kecil di lab analitik, maka dapat diatasi dengan menggunakan tabung pemadam api tersebut. Yang di sebelah kanannya itu adalah langkah-langkah untuk meminimalisir dari kejadian yang fatal pada tubuh kita. Misalkan ada bahan-bahan kimia yang berbahaya mengenai tubuh kita atau kulit kita, maka itulah langkah-langkahnya. Selanjutnya, ada jalur evakuasi berupa tangga darurat. Dapat dilihat pada slide PPT, di mana tangga darurat tersebut berfungsi untuk jalur evakuasi di saat terjadi bencana seperti gempa, dan juga dapat digunakan ketika pintu utama mengalami kerusakan, sehingga kita bisa lewat menggunakan jalur evakuasi tersebut. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Afdal. Sedikit juga saya jelaskan, ruangan asisten dan ruangan zat-zat ini terletak di bagian laboratorium di belakang, dekat dengan ruangan evakuasi. Sedangkan ruangan persiapan dan ruangan alat ini terletak di depan, yaitu dekat pintu masuk laboratorium. Selanjutnya, saya akan membacakan kesimpulan lab kimia analitik. Lab kimia analitik adalah salah satu lab yang ada di laboratorium kimia FMIPA UNP yang terletak di lantai 2. PLP pada lab analitik ini adalah Bu Dasnawati dengan instrumen HPLC. Pada lab analitik ini terdapat mading yang memberikan informasi seperti pengaturan jadwal lab, daftar asisten praktikum lab kimia analitik, daftar mahasiswa lab kimia analitik, dan lain-lain. Terdapat juga data tertib, pemberitahuan atau aturan sebelum melakukan praktikum, panduan penggunaan alat pemadam api, serta panduan yang dilakukan apabila terkena tumpahan zat kimia berbahaya. Lab analitik juga terdapat 4 ruangan, yaitu ruangan alat, ruangan persiapan, ruangan asisten, dan ruangan zat, bahan-bahan, dokumen-dokumen, dan lain-lain. Terdapat juga jalur evakuasi atau tangga darurat di belakang lab sebelah ruangan asisten. Selain itu, lab analitik juga ada lemari alat, rak buku, meja, kursi, tempat cuci alat dan tangan setelah melakukan praktikum, tempat sampah, alat pemadam api, dan alat lainnya. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata atau kalimat kami yang tidak pada tempatnya, mohon dimaafkan, dan apabila teman-teman ada saran, kritikan, atau pertanyaan, bisa disampaikan di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk di-like, share, dan subscribe channel YouTube kami agar bisa memberikan informasi-informasi juga kepada teman-teman. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.